Bagi yang belum pernah menanam melon dan ingin mencoba atau ingin memulai menanam melon, maka terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, siapkan media tanam. Media tanam yang baik terdiri dari campuran beberapa bahan seperti tanah, sekam mentah, sekam bakar, pupuk kompos, dan pupuk kandang. Bisa juga ditambah lagi dengan bahan-bahan organik lain. Kemudian siapkan benih melon yang akan kita tanam. Sebelumnya kita sudah harus menentukan jenis melon apa yang akan kita tanam. Benih-benih melon bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian maupun di toko online. Kita bisa memilih melon jenis apa saja, tetapi ada beberapa yang harus kita pertimbangkan pada saat kita akan membeli bibit atau benih. Di antaranya ketahanan terhadap virus, ketahanan terhadap penyakit, dan juga kadar gula atau tingkat kemanisan. Selanjutnya kita siapkan pupuknya. Jika kita akan menggunakan pupuk organik buatan sendiri, maka kita sudah harus menyiapkan pupuk tersebut sebelum waktu tanam, sehingga pada saat dibutuhkan maka pupuk organik tersebut telah siap. Tetapi jika kita akan menggunakan pupuk kimia, maka kita harus memilih pupuk-pupuk apa saja yang akan kita gunakan mulai awal pemupukan pada fase vegetatif sampai nanti pada saat tanaman melon memasuki fase generatif. Sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan beberapa jenis pupuk yang akan digunakan sebagai pupuk dasar dan juga pupuk susulan. Ini mungkin nanti akan terlihat banyak jenisnya, tetapi teman-teman tidak perlu menggunakan semua jenis pupuk ini, karena ada beberapa jenis pupuk yang memiliki kandungan yang sama, sehingga bisa digunakan salah satunya saja. Selain itu juga ada pupuk yang sifatnya tidak begitu urgen, maka teman-teman juga tidak harus menggunakan pupuk tersebut. Jadi dari beberapa jenis pupuk yang saya gunakan ini, teman-teman bisa memilih sendiri nanti pupuk apa yang betul-betul dibutuhkan, disesuaikan dengan kondisi tanaman. Yang pertama ada pupuk Ponska. Harganya cukup murah. Kandungannya nitrogen, fosfat, dan kalium. Kemudian ini ada SP18, kandungannya fosfat. Selain SP18 juga bisa gunakan SP36 atau TSP. Berikutnya ada KCl ya, yang merupakan pupuk kalium. Selanjutnya ada pupuk NPK lagi, tapi ini NPK dari Pak Tani. Kemudian ada lagi KNO3 merah. Perbedaan dengan pupuk NPK Pak Tani adalah KNO3 merah tidak mengandung unsur fosfat. Selanjutnya ada KNO3 atau pupuk kalium nitrat. Pupuk ini hampir sama dengan KNO3 putih yang dari Pak Tani. Bedanya kalau ini bentuknya kristal ya. Kandungannya unsur nitrogen dan kalium, tetapi berbeda dengan KNO3 merah. Kandungan kalium pada KNO3 yang putih ini lebih tinggi. Selanjutnya ada Mutiara Grower. Perbedaannya dengan NPK Mutiara 1616, di sini kandungan fosfatnya rendah, tetapi kaliumnya tinggi. Selanjutnya ada pupuk dengan kandungan fosfat yang tinggi, yaitu MKP, dengan unsur fosfat sebanyak 50% dan kalium sebanyak 35%. Untuk mencukupi kebutuhan unsur makro sekunder, kita bisa gunakan pupuk kalsium dan magnesium
seperti pupuk mastercal. Ini ada magnesium sulfat, di mana terdapat dua unsur makrosekunder yaitu magnesium dan sulfur. Satu lagi yang sering digunakan oleh petani selain NPK Pak Tani, NPK Mutiara dari Merauke. Nah, itu tadi beberapa pupuk yang perlu kita siapkan ketika kita akan menanam melon. Dari sekian banyak pupuk tersebut, kita tidak perlu menggunakan semuanya. Nah, di sini akan saya coba berikan beberapa formulasi yang mungkin bisa kita terapkan. Selain harus melakukan pemupukan, kita juga harus melakukan perawatan terhadap tanaman melon dari serangan hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang adalah seperti oteng-oteng, kemudian juga ulat seperti ulat daun, tidak jarang juga ulat gerayak, kemudian juga hama kutu-kutuan, baik itu kutu daun maupun kutu kebul. Selain itu ada juga hama trip. Hama-hama tersebut seringkali menyebabkan daun menjadi keriting. Selain hama, tanaman melon juga rentan terhadap serangan jamur dan bakteri. Bakteri bisa menyebabkan penyakit layu dan juga penyakit busuk pada tanaman melon. Untuk mengantisipasi ini, kita perlu siapkan bakterisida seperti misalnya grep. Untuk mencegah dan mengendalikan serangan jamur, kita bisa gunakan fungisida. Fungisida yang sering digunakan adalah fungisida kontak seperti diten, antrakol. Kemudian fungisida sistemik seperti amistartop, dan juga bisa gunakan fungisida dengan dua cara kerja sistemik dan kontak seperti Ridomil Gold. Untuk mengantisipasi serangan lalat buah, kita bisa gunakan pembungkus buah atau fruit cover, cairan atraktan seperti petrogenol, atau bisa juga dengan yellow trap atau jebakan kuning. Itu tadi beberapa hal yang perlu kita siapkan pada saat kita akan memulai menanam melon. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa pada video selanjutnya.